Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana wa qaddamat istighfar. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta pengguna pada periode 2022 sampai dengan 2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 210,3 juta pengguna. Demikian dikutip dari Jurnal Organisasi Manajemen Indonesia volume 3 nomor 1 pada tahun 2024. McGraw-Hill Dictionary mengungkapkan bahwa media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Namun sangat disayangkan hadirin, saat ini tidak sedikit pengguna media sosial yang terjerumus dalam berita hoax. Tidak adanya budaya saling sebelum sharing sehingga menimbulkan rasa saling benci, Bahkan saling menghujat telah menjadi tradisi. Betul hadirin? Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Bijak dan Cerdas dalam Bermedia Sosial, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tuswibu qauman bijahalah فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
Jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 238 menjelaskan struktur kalimat dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa kedatangan orang fasik kepada orang mukmin jarang terjadi karena mereka tahu bahwa orang-orang mukmin tidaklah mudah dibohongi. Adapun asbabun nuzul ayat ini adalah peristiwa kembalinya Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu anhu, utusan Rasulullah dari Bani Mustalik dalam tugasnya menarik zakat penduduk. Ia mengatakan bahwa kepulangannya itu disebabkan adanya ancaman pembunuhan dari penduduk setempat. Itulah pengakuannya. Padahal menurut keterangan penduduk Bani Mustalik di hadapan Rasulullah, mereka tidak ada rencana sama sekali untuk membunuhnya. Mereka justru ramai-ramai menyambut kedatangannya. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita untuk dapat mengoptimalkan media sosial dengan melakukan budaya saling sebelum sharing. Seiring perkembangan zaman, kita hidup sebagai digital native, yakni generasi muda yang lahir saat internet telah menjadi bagian hidup. Sedangkan menurut McLuhan mengungkapkan bahwa transformasi perubahan budaya ini terjadi melalui proses digital ini. Perubahan media menjadi digital. Interactivity. Perubahan media digital yang dapat memberi respon interaktif pada sesama pengguna. Oleh karenanya, media sosial hadir sebagai sahabat bagi orang yang memanfaatkannya dengan tepat. Di antaranya, dalam hitungan menit bahkan detik, kita dapat menjelajah dunia. Segala informasi mudah kita terima, kenapa jam seakan ada di depan mata. Hanya dengan bermodalkan kuota dan kabel data. Namun hadirin, dampak negatif dari penggunaan media sosial tidak boleh kita remehkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 9.417 temuan isu hoax dalam periode Agustus 2018 hingga 16 Februari 2024. Hal tersebut yang mengakibatkan timbulnya kericuhan di media sosial sehingga menjadi representasi menurunnya akhlak dan moral. Faktanya, pada bulan Juli 2024, jumlah korban aksi pornografi kini telah mencapai 267 orang. Sebanyak 20,59% dari jumlah korban tersebut masih berusia di bawah 17 tahun. Belum lagi masifnya ujaran kebencian, saling menjatuhkan, Terpendungnya berita pemerkosaan, perencanaan pembunuhan, berkembangnya aplikasi prostitusi online, hingga propaganda kepentingan yang mengakibatkan rusaknya akhlak dan pergaulan. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula amalan
bagaimanakah cara kita agar dapat terhindar dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, Buya Hamka di dalam kitab tafsir Ya Al-Azhar jilid 2 halaman 887 menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang diciptakan Allah untuk seluruh manusia agar umat lainnya tidak tersesat, yakni dengan berpedoman kepada 3 hal. Yang pertama, dengan menyuruh berbuat kebaikan. Yang kedua, mencegah dari kemungkaran. Dan yang ketiga, percaya kepada Allah. Merujuk pada tafsir tersebut, hadirin mengisyaratkan kepada kita agar dapat bermedia sosial secara kritis dan bijak. Kita dapat mengoptimalkannya dengan berpedoman kepada amar ma'ruf nahi munkar dan percaya kepada Allah. Jika ketiga hal tersebut dapat kita jalani, maka kita dapat mengoptimalkannya dengan bijak dan terhindar dari kemungkaran perkembangannya. Hadirin, dari syarahan tadi dapat kami ambil 2 kesimpulan. Yang pertama, media sosial hadir sebagai sahabat jika bijak dan kritis dalam menggunakannya. Yang kedua, dalam menggunakan media sosial kita harus menerapkan budaya saling sebelum sharing. Hadirin, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Perkenalkan kita Nesti Darul Mafaza. Sekian syarahan kami, semoga berjumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi